Kabar saudara semua, senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara penyetingan main jet, pilot jet, penyetingan jarum, dan penyetingan lubang air bladder, lubang udara untuk karbu PE, PWK, ataupun karbu konvensional lainnya. Dan di sini kita akan bahas satu persatu secara rinci agar lebih mudah dipahami. Dan oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu ini yang bernama pilot jet, yaitu untuk penyuplai bahan bakar pada RPM rendah. Dan di sini ada lubang udara ataupun air bladder yang berfungsi untuk mencampur udara yang tadi bensinnya yaitu dari pilot jet. Dan untuk air bladder ini, lubang udara ini bisa disetel di sini. Ini mungkin yang sering disebutkan dengan setelan angin, yang nantinya setelah dicampur udara dan bahan bakar nantinya dikeluarkan lewat lubang ini. Ini lubang idle port ataupun lubang nozzle langsam. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada main jet ya. Main jet ini untuk penyuplai bahan bakar RPM tengah sampai dengan RPM tinggi. Dan di sini ada lubang sama ya, lubang air bladder di sini yang tengah. Kita lihat lubang air bladder di sini ini berfungsi untuk mencampur udara ya, mencampur udara yang tadi bahan bakarnya dari bawah di sini dari main jet. Kita sebut saja ini lubang udara di sini. Untuk lubang udara di sini ada lubang kecil yang nantinya bisa kita setting juga dengan secara dirojok. Dan di sini ada nozzle utama ya. Di sini ada nozzle utama. Ini untuk RPM tengah dan RPM tinggi yang nantinya itu bisa diatur dengan keruncingan jarum untuk penyuplaian bahan bakarnya tergantung besar main jet dan keruncingan bentuk profil dari jarum karburator di sini. Oke, dan selanjutnya mungkin ini untuk pelampung sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa pelampung ini untuk menyetabilkan bahan bakar yang ditampung sementara pada ruang pelampung di sini. Dan di sini ada jarum pelampung. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, seperti itu. Dan di sini mungkin pada ruang pelampung ini ada lubang pembuangan. Di sini ada lubang pembuangan yang nantinya jika pada ruang pelampung ini terlalu penuh isi bahan bakarnya, maka akan dibuang melalui lubang pembuangan di sini. Jadi kalau banjir, misalkan berlebihan bensin di ruang pelampung ini, dia tidak masuk ke dalam mesin, tetapi keluar di sini ke lubang pembuangan. Dan di sini ada nozzle kecil. Mungkin ini nozzle kecil ini sudah banyak yang tahu bahwa nozzle kecil ini yaitu naik nanti ke sini dan arahnya yaitu menuju ke cuk ke sini. Ya, ke cuk. Cuk ini berfungsi untuk memperbanyak suplai bahan bakar kalau semisalkan mesin itu keadaannya masih dingin. Nah, ini nozzle cuk di sebelah sini dan pencampuran udara yang tadi dari cuk yaitu di sini ini udara. Ini nozzle keluar dan ini bahan bakarnya di sini yang tadi yang ada kita lihat di sini ini spuyer untuk cuk ya. Dan di sini kita lihat bahwa di sini ada lubang ya, lubang venturi berarti ya. Jika P28 berarti kita ukur lubang diameter dalamnya di sini lubang venturinya itu 28 mili. Kalau misalkan karburatornya VM 20 berarti di sini 20 mili lubang venturinya ya. Ini yang sekeliling bulat di sini ini lubang venturi, ukurannya bermacam-macam, bervariasi setiap karburator. Dan kita lihat di sini untuk lubang venturi ini diatur oleh skep karburator ya, oleh skep karburator ini lubang venturinya bisa diatur besar kecilnya dia. Dan di skep karburator ini perlu kita ketahui di sini ada cutting out. Cutting out ini dia berfungsi untuk mengarahkan udara menyudut ke nozzle utama. Dan yang terakhir ini ada setelan langsam yang berfungsi untuk mengangkat skep atau membesarkan langsam. Dan sebelum kita bahas untuk cara menyetingnya, yaitu kita tuh harus mengetahui dulu fungsi dari jarum ini. Dan untuk dari bentuknya, jika kita lihat di sini bentuk jarum skep ini pasti dia itu
meruncing ya, meruncing jadi dari atas dia besar dan semakin ke bawah semakin kecil, dan fungsinya yaitu dia itu untuk mengatur besaran keluaran bensin yang keluar dari nozzle ini ya. Ini dari nozzle utama dari main jet dia keluar, dan pengeluarannya itu diatur oleh keruncingan jarum ini. Oke, misalkan seperti ini. Kita lihat, kita fokuskan dulu. Ya, jika skep ini membuka sedikit, berarti udaranya dia sedikit pula yang terbuka dan jarumnya dia masih besar. Nozzle-nya masih terhalang oleh badan jarum yang besar. Dan jika kita angkat skepnya seperti ini, nah, dia posisinya di sini, dia jarumnya meruncing ya. Jadi nozzle semakin besar lubangnya di sini karena jarumnya meruncing dan udara itu masuknya semakin banyak. Jadi ini penyesuaian bentuk jarum ini, penyesuaian campuran bensin dan campuran udara. Oke, seperti itu untuk cara kerjanya ya, simpel lah, mungkin sudah pada tahu. Dan di sini kita lihat untuk jarum skep ini ada beberapa setelan. Kita fokuskan dulu. Ya, kita lihat ini setelannya bisa kita pindahkan seperti ini. Ini bentuknya klip seperti ini. Misalkan kita pasang di tengah seperti ini. Ya, ini untuk di tengah ini setelan standarnya. Untuk setelan standar yaitu seperti ini di tengah. Dan misalkan kita pindahkan ke atas seperti ini. Jadi fungsi dari klip ini dia untuk penahan ya, penyangga. Jadi jika pindahkan ke atas ini klipnya, dia jarumnya turun ya seperti ini. Jika klip dipindahkan ke atas, jarum turun, dan jika klip dipindahkan ke bawah, berarti jarum naik. Ya, seperti ini. Klip dipindahkan ke bawah, jarum naik, berarti campuran bahan bakar semakin basah, semakin banyak bahan bakar daripada udara. Dan jika klip dipindahkan ke atas, berarti jarum turun dan campuran bahan bakar semakin kering. Berarti jika klip di atas seperti ini, campuran bahan bakar kering, lebih banyak udara daripada bahan bakar. Bahan bakar sedikit, udara banyak. Oke, seperti itu untuk cara settingnya. Jadi untuk jarum ini pokoknya disesuaikan untuk penyetingannya. Ya, pokoknya kalau klip pindah ke bawah, jarum naik, bahan bakar bertambah, settingan basah. Dan jika klip di atas, jarum turun, bahan bakar sedikit, settingan kering. Dan yang pertama harus kita ketahui bahwa untuk permasalahannya itu tergantung bukaan skep. Oke, seperti ini yang untuk disetting. Misalkan kita tarik gas ini 25%, berarti yang berpengaruh yaitu di sini ya, ini pilot jet yang berpengaruh. Dan jika kita tarik gas misalkan 25% sampai 75% di sini. Nah, di sini jika ada permasalahan 25 sampai 75%. Nah, itu yang bermasalah jarum ya di sini. Jarum skep di sini. Jarum skep di sini berarti ini bisa jadi kurang turun ataupun kurang naik. Dan selanjutnya yang satu lagi yang perlu diketahui, jika permasalahannya ada di posisi 50% bukaan skep sampai dengan 100%. Dari 50 sampai 100% seperti ini. Berarti ini permasalahannya ada pada main jet. Nah, bagaimana dong kalau misalkan ketahuan nih permasalahannya seperti apa? Nah, misalkan ditarik gas ini 25% itu berobot ya, ataupun settingannya basah, ngaburubut. Nah, itu jika settingannya basah, ngaburubut, berarti itu pilot jetnya terlalu besar. Dan jika kita tarik gas 25% seperti ini, dia ngempos, ngok, ataupun ngempos. Nah, itu berarti pilot jet terlalu kecil. Dan oke, satu lagi, misalkan kita tarik gas 25% nih, kita tarik gas lagi sampai dengan 75. Jika dia ngempos, berarti jarumnya itu jarumnya kurang naik ya. Dan jika kita tarik gas 25% sampai dengan 75%, dia berobot ya, ataupun terlalu basah. Berarti jarumnya kurang turun. Nah, oke.
Seperti itu. Dan sama halnya jika kita tarik gas 50% nih seperti ini sampai dengan 100% sama dengan full. Nah dia kalau misalkan ngempos berarti main jetnya terlalu kecil, dan jika bobot ataupun setelannya terlalu basah berarti dia main jetnya itu terlalu besar. Nah ini untuk main jet, ini untuk pilot jet. Dan untuk pilot jet mungkin untuk gas 25% jika terlalu berbobot bisa kita setting seperti yang dibahas kemarin. Kita bisa setel di sini di bagian setelan angin, bisa kita putar buka ke kiri ya seperti itu. Kalau masih tidak bisa diputar, tidak ketemu settingannya, berarti kita bisa ganti untuk bagian pilot jetnya. Dan bagaimana jika error terus nih, karburatornya nggak sembuh-sembuh, berebet terus, udah diganti pilot jet, main jet, dan jarum udah setting nggak ketemu terus. Mungkin itu ada suatu permasalahan di sini ya, karena di sini terdapat lubang air bladder ya, ataupun lubang udara di sini. Nah ini kita lihat, kita fokuskan yang saya barusan tunjuk. Nah ini lubang udara atau air bladder itu untuk mencampur udara dan bahan bakar. Mencampur udara dan bahan bakar dari main jet yang keluar melalui jarum di sini. Jika lubang udara ini terlalu kecil, nah ini juga karbunya nanti berebet terus, susah disetting kalau terlalu kecil. Pokoknya yang standar itu sekitar lubang air bladder ini, lubang angin sekitar 1 mili sampai 1,5 mili, 1 mili sampai 1,5 mili. Nah itu untuk motor 4 tak. Dan untuk motor 2 tak sekitaran 0,5 mili sampai dengan 1 mili ya, perkisaran besaran lubang di sini. Nah itu disesuaikan nanti untuk motornya untuk 4 tak ataukah untuk motor 2 tak. Nah untuk jenis karbu PE28 ini yaitu bawaannya itu bawaan dari motor NSR SP ataupun motor Honda 150 cc yang mesinnya itu 2 tak. Berarti ini untuk motor 2 tak nih, pasti lubang ininya itu terlalu kecil. Makanya kalau dipasangkan, diaplikasikan ke motor 4 tak, maka disitu harus kita rojok ya di sini dengan menggunakan kawat. Kita ukur dulu kawatnya dengan menggunakan sigmat, lalu kita rojokkan ke sini sekitar 1 mili, 1,2 ataupun sampai 1,5. Oke, maksimal. Dan jika terlalu besar di sini berarti kalau terlalu besar lubang udara sini pasti main jetnya minta besar. Dan jika terlalu kecil main jetnya dia terlalu kecil. Jadi yang standar itu yang saya sudah sebutkan tadi, ukurannya itu harus tepat untuk motor 4 tak dan untuk motor 2 tak. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi untuk tips dan triknya yaitu yang seperti tadi. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.